Kami menyiapkan kambing di sini dan juga menyiapkan tempat untuk pelaksanaan akikah. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Hendra dan Ustadz Mursalin, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Watalara. Kali ini saya bersama beliau diskusi menggali informasi mengenai pesantren Hidayatullah Watalara. Nanti sebentar kita akan diskusi panjang bersama beliau, insya Allah. Mungkin Ustadz sebelum lanjut mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mursalin. Saya salah satu pengurus, ketua atau penanggung jawab di Pondok Pesantren Hidayatullah Watalara ini. Saya diangkat untuk menjadi ketua yayasan di sini 2 tahun lalu, Pak, ya. Jadi baru 2 tahun lalu saya diangkat. Sebelumnya yang jadi ketua yayasan di sini namanya Ustadz Yahya Rudin. Oh iya. Nah, kebetulan beliau dipindahkan ke Konawe Utara, dan saya yang gantikan di sini. Ya, karena kebetulan kita di Hidayatullah ini salah satu bentuk penyegarannya perpindahan, jadi kita ini digilir juga ya, Pak. Jadi sebelumnya saya dari Kendari dipindahkan lagi ke sini. Anda tahu nanti ke depan kemana lagi. Itu, Pak. Mungkin yang jadi pertanyaan sekarang kan, kalau sepengetahuan saya dulu ini kan cuma panti asuhan. Sekarang sudah bertransformasi jadi sekolah ya, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA juga sudah ada, Pak. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita jelaskan. Pak. Jadi baik, untuk SD sebenarnya kalau SD di sini kan kampusnya belum ada. Ya, jadi untuk SD-nya itu sekolahnya di Ulukalo, sama juga Pesantren Hidayatullah Watalara, Pondok Hidayatullah juga, dia di Kecamatan Waimenda, itu untuk SD-nya, Pak, ya. Kemudian untuk SMP dan SMA-nya, alhamdulillah tempatnya di sini. Jadi SMP-nya itu kita namanya sekolahnya itu SMP Integral Hidayatullah Watalara. Pesantren kita atau sekolah kita ini itu memakai kurikulum PIBT. Jadi pondok pesantren yang berbasis jadi itu pendidikannya dia itu PIBT itu pendidikan berbasis tauhid dia. Ya, jadi itu ada berapa kelas? Ada 3 kelas. 3 kelas, SMP 3 kelas. Iya, alhamdulillah. 3 kelas. Nah, itunya kalau SMP-nya. Kemudian di dalamnya itu ada pilihan nanti, jadi ada tahfiznya. Kemudian ada juga yang PIBT-nya sendiri. Jadi di SMP-nya itu ada 2, tahfiz dan PIBT. Nah, kemudian untuk SMA fokus ke tahfiznya. Nah, jadi lulusan SMP di sini yang mau lanjut di tahfiznya itu bisa lanjut di tempat sini. Untuk SMA-nya. Kalau ini jumlah santri sendiri di level SD, SMP, SMA berapa orang ini, Ustaz? Kalau SD Ulukalo itu di Pondok Ulukalo itu lebih 100, dan anak-anak yang dari sini sekolah di sana ada 16 orang. 16 ini. Ya, itu yang sekolah di sana. Kemudian untuk SMP di sini, SMP-nya itu ada 57. SMP 57. Ya, 57. Kemudian SMA sekarang yang ada itu 11 orang. 11 orang. Ya. Pengajar? Ya, untuk pengajar saat ini
jumlah pengajar ada 8 orang. 8 orang itu ya, ada yang di bagian tahfiznya, kemudian ada yang mengajarkan pelajaran PIBT. PIBT itu cenderung ke pelajaran agama, sifatnya penggabung ya, dia ke agamanya. Kemudian untuk umumnya ya ada juga beberapa orang yang masuk di sekitar siswa santri dengan pengajar sekitar menghampiri 100. Iya. Kalau ini minta maaf Ustaz, adik-adik kita yang yatim piatu ada juga di sini. Jadi ada yang yatim piatu itu sekitar 26 orang ya. 26 orang itu yang yatim, itu sifatnya ada yatim, ada yang piatu dan ada yatim piatu. Itu Pak. Itu terbagi di tingkat yang SD tadi, SMP, SMA, atau di SD saja? Tiga-tiganya tersebar di tingkat itu. Oh iya. Ini yang unik dan baru ini saya dapat ini Ustaz, ini yang apa? Paket akikah ini. Ini ada saya lihat paket akikahnya. Iya. Kayak bagaimana ini Ustadz? Tolong kita jelaskan nih. Oh iya. Jadi akikah ini kan salah satu amal usaha yang membiayai lembaga ini Pak ya. Jadi salah satunya itu, jadi lewat akikah ini selain mungkin kalau ada untungnya, misalnya dari pembelian penjualan hewan atau mungkin ada 100-200 dari pembelian bumbu, nah itu untuk pembiayaan di situ. Tapi umumnya kan sifatnya kalau namanya akikah itu kan sudah dikasih makan anak-anak di sini. Nah ini untuk meringankan, itu berkahnya. Yatim piatu. Iya. Jadi ini satu-satu yang paket-paketnya ini sendiri. Ya itu paketnya ini kan misalnya kita ingin membuat umumnya kan di luar ini ketika melaksanakan acara itu kan butuh biaya besar. Betul. Nah, butuh biaya besar sehingga kita membuat sebuah program bagaimana mengambil bagian dari sebuah ibadah sunnah ya Pak. Nah, karena akikah ini adalah ibadah sunnah yang mana akikah ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran orang tua terhadap anaknya. Nah kita masuk di arana itu untuk memberikan kemudahan ke masyarakat ya. Kita memberikan fasilitas mereka yang ingin melaksanakan akikah. Nah, karena namanya akikah ini kan belum mencari kambingnya mungkin, ditambah orang masyarakat banyak punya kesibukan, tempat tenda, butuh tenda, kemudian mungkin adakan di rumah, boleh jadikan memasaknya ini yang repot ini, biaya memasaknya repot, kemudian mungkin rumah mungkin agak kecil, kemudian keluarga banyak, sehingga kita memberikan fasilitasi di tempat kita ini untuk acara akikah. Nah, sehingga di sini ada sistem paket-paket. Yang diundang itu berapa orang dari pihak keluarga. Jadi kami itu ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang ke atas, itu nanti ada sistem anunya. Nanti saya tampilkan di video daftar harga paketnya ya. Bisa Pak. Jadi intinya pihak Yayasan Pesantren memfasilitasi dan mempermudah pihak yang mau mengakikah anaknya. Betul Pak. Jadi istilahnya sisa datang saja bawa diri. Silakan berakikah di sini sesuai dengan paket yang dipilih. Betul. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi semuanya serba mudah. Kita ikut berimpak buat anak-anak di sini. Anak-anak di sini juga. Kemudian diberikan juga kemudahan dalam proses akikah. Selesai satu proses tunah, kita juga beramal, sejalanlah istilahnya. Alhamdulillah. Berarti hadirnya paket akikah ini untuk mempermudah tadi Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz sebelum kita tutup pertemuan kita pagi ini, mungkin ada harapan buat para
penonton channel YouTube saya, terutama warga Kolaka. Oh ya Pak ya. Ya. Jadi ya, mungkin pertama kami mengajak kepada jamaah di Kolaka, ibaratnya kan akikah ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita. Bahkan dikatakan bahwa anak yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat itu adalah anak yang sudah diakikah. Nah, sehingga harapan kita bersama bagaimana kita sama-sama mendakwahkan kepada jamaah-jamaah tetangga-tetangga kita yang mungkin belum tahu apa faedah dari akikah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kami juga di pondok ini memberikan fasilitas atau memfasilitasi bagi jamaah Kolaka atau warga-warga yang ada di Kabupaten Kolaka ini yang ingin melaksanakan akikah dan masih bingung, baik itu bingung mencari kambingnya maupun bingung karena tempat, maka kami menyiapkan kambing di sini dan juga menyiapkan tempat untuk pelaksanaan akikah. Oh ya, alhamdulillah. Mungkin seperti itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz Mursalin, luar biasa sekali. Sangat hadirnya paket akikah ini sangat membantu sekali sebenarnya. Dan ini juga insya Allah untuk keberlangsungan pembangunan pondok pesantren di sini dan juga mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka ya, insya Allah. Jadi itu tadi intinya. Proses sunnah akikahnya berjalan dan proses amalnya kita membantu di sini anak-anak juga bisa juga berjalan. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya pemotongan rambut yang mana saat ini karena banyak dari pihak keluarga, jadi insya Allah diwakili oleh 7 orang, 2 orang dari pihak pondok, kemudian 5 orang dari pihak keluarga.